Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia, segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap Menyembah-Mu. Shalom teman-teman, selamat malam. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita sambil nunggu beberapa teman-teman ya. Untuk bunda-bunda, program yang untuk malam hari ini pengajarannya sebenarnya temanya tentang pria sejati. Ya, kita lebih banyak sebenarnya fokus berbicara tentang para pria. Nah, tapi berhubung beberapa teman-teman dan beberapa pria belum hadir, nggak apa-apa. Kita nanti bahas, kalau bunda-bunda juga mendengarkan tentang pria sejati, mungkin bunda-bunda mau bertanya boleh. Teruskan kepada teman-teman, kepada pria-pria, kita bahas tentang pria sejati. Ya, apa sih yang gambaran tentang pria dan tanggung jawabnya seperti apa? Bunda juga boleh dengar, tetapi harapan saya besar untuk kepada para pria. Ya, jadi teman-teman bisa teruskan ke beberapa teman-teman para pria. Nanti ada sesi tanya jawab dan juga nanti akan kita lebih banyak diskusi juga tentang pria. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembelajaran firman Tuhan tentang pria sejati, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Berapapun yang hadir bahwa ini adalah proyek kerajaan surga yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba-Mu, tetapi biarlah Engkau yang memilih siapapun yang akan mendengarkannya. Bapa, tutup bungkus pikiran, tubuh, jiwa, roh hamba dengan kuasa darah-Mu, saat kami tentang berbicara tentang pria dan bahwa firman ini juga tertuju kepada hamba-Mu secara pribadi. Tolong kami semua Tuhan, buka tentang mata kami, pendengaran kami, tentang kebenaran firman-Mu, dan kami siap menjadi pria-pria di dalam Tuhan. Kami siap menjadi laki-laki di dalam Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan pengajaran daripada-Mu. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita masuk kepada pengajaran, kita nikmati satu lagu kembali. Oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hi. We need to get the wishes. Ya, pria sejati. Saat ku masuk Hadirat-Mu. bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah Yang mulia. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tadi sudah kesini kok. mengalir, memulihkan hidupku.
kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan Hidupku ku menjadi di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa Darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat Bunda Lydia. Saya nggak ngerti loh. Ternyata harus masuk ke stiker ya. Oke, terima kasih banyak ya Bunda Lydia ya. Mari teman-teman kita masuk ke dalam pengajaran tentang hati Bapa. Mari kita lihat yang satu ini dulu ya. Nah, teman-teman semoga ini bisa dilihat ya. Saya berusaha untuk agak sedikit membesarkan sedikit ya tentang ini. Nah, teman-teman tentang pria sejati, berbicara tentang pria, ya teman-teman saya bawa ini ke dalam sebuah persekutuan yang namanya Ecumenic Gospel. Ya, dari Heaven Ministry. Ya, jadi kita tidak pandang teman-teman dari gereja mana, dari denominasi apapun kita tidak pandang. Dan pengajaran pria sejati ini saya mau div sedikit dengan pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Edilio dari Abalov. Ya, beliau cukup bagus. Ya, mari kita, Oke. Nah, tentang yang namanya pria sejati itu tidak jauh-jauh dari yang namanya hati Bapa. Ya, sebentar. Oke. Yang berbicara tentang pria itu berbicara tentang Bapa dan itu tidak jauh-jauh dengan yang namanya hati Bapa. Nah, hati Bapa ini the create of God. Ini diciptakan oleh yang namanya Tuhan itu sendiri tentang hati Bapa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah Bapakmu dan umatnya itu adalah anaknya. Nah, kita ini akan menjadi prianya Allah, laki-lakinya Allah yang harus notabene itu harus berfungsi. Ya, hati Bapa the create of God. Tuhan yang punya desain bahwa hati Bapa itu harus ada hati di antara laki-lakinya Tuhan, umat-umatnya Tuhan. Kamu sebagai bapak tetapi kamu tidak punya hati bapak kepada istri dan anak-anakmu, itu jomplang nanti. Ya, mari kita lanjut. Nah, seorang pria di dalam bentuk kedewasaannya dan semakin bertumbuh menjadi dewasa, dia memiliki 3 fungsi. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai imam. Ini berbicara tentang yang namanya pria. Hai para pria-pria, hai laki-laki, suatu saat nanti, entah kamu menikah atau tidak menikah, khususnya yang sudah menikah, kamu akan berfungsi sebagai ayah, akan berfungsi sebagai suami, akan berfungsi sebagai imam. Yang nama berbicara tentang hati Bapa yang didesain oleh Tuhan, itu adalah hati seorang pria yang berfungsi sebagai ayah, berfungsi sebagai suami, berfungsi sebagai imam. Nah, pertanyaannya, kita sudah menjalankan 3 fungsi ini belum?
Ini yang seharusnya kita akan bedah tentang ayah sebagai suami, pria sebagai ayah, laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai imam. Ya, mari kita lihat, teman-teman. Nah, pria sejati yang sebagai ayah di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, mari teman-teman kita buka ayatnya ya. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai seorang ayah, ya, Amsal 20 ayat 7 ini jelas sekali dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang ayah yang berfungsi berperan sebagai pemimpin, pelindung, pendidik, dan teladan, sesuai dengan firman Tuhan Amsal 20 ayat yang ke-7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kalau kamu tidak bersih, kamu tidak sebagai pemimpin yang bersih, tidak sebagai pelindung yang bersih, tidak sebagai pendidik bahkan menjadi teladan yang bersih, Amsal 20 mengatakan kelakuan kita tidak akan beruntung. Tetapi keturunan kita akan berbahagia adalah kalau kita menjadi seorang ayah yang bersih kelakuannya. Ya, bersih kelakuan itu bagaimana kok? Bersih kelakuan itu kalau seorang ayah itu dengarkan firman Tuhan dan dia melakukannya. Ya, orang yang selalu beradaptasi, orang yang selalu bercermin dengan firman, menghidupi firman, dan melakukan segala apa yang firman sampaikan dalam kehidupannya, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup dan sejati, itu yang bersih kelakuannya. Seorang ayah yang bersih kelakuannya tidak akan kumpul-kumpul untuk main judi. Seorang ayah yang bersih kelakuannya tidak suka kumpul-kumpul di karaoke bersama dengan teman-temannya. Pelayannya adalah 6 pelayan seksi. Seorang ayah yang bersih kelakuannya, dia tidak akan main judi online, apalagi judi bola. Itu yang bersih kelakuannya. Nah, ayah-ayah, bapak-bapak, pria-pria, maukah kita berbahagia keturunan kita? Atau kita hanya bisa ngomong keturunanku berbahagia, tetapi kelakuan kita tidak bersih menurut firman Tuhan? Itu tidak bisa, teman-teman. Ya, sebentar. Agak sedikit mengganggu pemandangan. Ya, makanya berbahagialah keturunannya kalau kita sebagai ayah itu sebagai pemimpin, pelindung, pendidik, dan teladan. Ya, seperti apakah kita ayah sehari ini? Yang berikutnya, ayah sebagai pencari nafkah, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ya, itu seorang ayah tuh. Pendidikan yang sejati itu ayah yang memberikan kepada anaknya. Sedangkan istri itu sebagai penopang, istri itu sebagai penolong, istri itu sebagai pengingat tentang apa yang didikan ayah kepada anaknya. Makanya seorang ayah itu harus punya komunikasi yang baik bersama dengan istrinya. Untuk tiktokan, kita buka teman-teman di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kesimpulannya, anak-anak itu minta sama bapaknya, bukan minta sama ibunya. Ayah itu yang memberi, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ayah yang memberi, istri sebagai pengingat. Boleh nggak anak itu minta sama ibu? Boleh.
Tapi ibu dapat dari mana? Dapat dari ayah. Ya, ini peran kita sebagai pria sejati sebagai ayah. Ya, yang berikutnya, ayah sebagai mentor untuk anak-anaknya. Amsal 4 ayat 1 dan 2. Mari kita buka. Amsal pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Nasihat untuk mencari hikmat. Oh, digeser ya? Digeser kemana ini? Oh, ke sini. Saya agak sulit ya. Ya, oke. Tidak apa-apa, terima kasih teman-teman. Ya, oke, bisa dilihat sip ya. Oke. Ayah sebagai mentor untuk anak-anaknya. Amsal pasal 4 ayat yang pertama dan kedua. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita sebagai seorang ayah yang sebagai mentor untuk anak-anaknya? Ya, ini penting loh. Jadi semua tugas tanggung jawab itu tidak dikasih semuanya kepada ibu. Semua pendidikan itu jangan diserahkan sama yang namanya mamah atau istri. Ya, itu pendidikan itu kita loh Bapak. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah hai didikan hai anak-anak, didikan seorang ayah. Tidak tertulis didikan seorang ibu. Nah, ini yang seringkali kita tidak lakukan, teman-teman. Ini yang seringkali kita bapak-bapak, suami-suami, semua menyerahkannya itu kepada mama. Semuanya menyerahkannya itu kepada istri. Ya, di Amsal yang ke-22 ayat yang ke-6, mari kita lihat. Amsal 22 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu. Siapa yang mendidik? Bapak. Ayah ini yang sebagai mentor. Ya, ayah ini yang sebagai mentor. Ayah ini yang sebagai pendidik untuk anak-anaknya. Nah, betapa pentingnya ayah. Kalau kita sebagai ayah, seorang pria sejati di dalam mandaran-mandaran firman Tuhan, kita tidak boleh menyerahkan pendidikan itu semata-mata kepada mama. Ya, dan seorang papa itu tidak bersifat punishment. Ya, saya balik dulu kameranya, teman-teman. Ya, teman-teman begini. Seorang ayah sering sekali mama itu kadang-kadang memberi ancaman kepada anak dalam bentuk begini. Nanti kamu tak laporin ke papa ya. Biar papa yang marah sama kamu ya. Nah, sering sekali kan bunda-bunda atau ibu-ibu kan begitu. Istri-istri seperti itu. Ya, yang saya sampaikan adalah pendidikan itu sebagian besar seharusnya ayah yang punya peran. Bukan mama. Mama itu atau istri itu sebagai pengingat didikan seorang ayah. Makanya suami sama istri itu kalian harus tiktokan. Ya, terkadang kita suami atau ayah terlalu cuek pendidikan itu sama anak. Anak itu semuanya disetir sama yang namanya nyonya negara. Atau yang namanya istilahnya adalah ibu negara. Itu tidak bisa. Kita seorang ayah yang mendidik anak kita. Ya, mama itu membantu. Mama itu mempersiapkan makanan, menyiapkan baju untuk anak-anaknya. Tetapi pendidikan sebagian besar itu harus ayah. Tetapi yang sering terjadi di dalam rumah tangga, pendidikan itu siapa yang bangun? Mama. Istri. Ya, pria-pria jadinya cuek. Terkadang ayah itu hanya dapat inputan dari seorang istri, setelah itu menjatuhkan hukuman sama anak. Ayah itu berfungsi seperti algojo untuk marahin anak. Ya kalau mamanya tidak salah paham. Ya, tapi terkadang juga ada suami yang lebih mau dengerin anak daripada dengerin istrinya. Ya, apalagi kalau misalnya anak laporan. Papa, mami ada ngambil uang di dompet. Laporan. Setelah itu tidak percaya. Tidak percaya lagi sama istrinya. Nah, firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa pendidikan sebagian besar harus dilakukan perannya dari seorang ayah. Bukan seorang ibu. Ya,
Terkadang kita masih terpaku dengan sistem yang namanya patrilinear atau matrilineal gitu ya. Otoritas terbesar di tangannya pria gitu dan sebagainya. Tetapi ada juga yang matrilinear. Ya, matri, perempuan. Ya, tetapi mari teman-teman kita kembali ke Alkitab. Kita kembali ke firman Tuhan, apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Ya, saya lanjut balik kameranya sebentar. Ya, perhatikan ini, ayah, sebentar saya geser sedikit nih ya. Nih, ayah, bapak mendisiplinkan dan mengkoreksi. Ya, bapak itu tugasnya mendisiplinkan, istri membantu. Ya, untuk mengevaluasi kondisi anak. Ya, bapak mendisiplinkan dan mengkoreksi. Ada enggak ayatnya? Ada. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, harus ada latihan disiplin untuk anak-anak kita. Ajarkan anak kita itu untuk disiplin. Ya, Amsal 13 ayat 34. Mari kita lihat ini. Amsal 13 ayat yang ke-30 Amsal 13 ayat 24 ya, saya salah ketik. Saya salah ketik, bukan 34, 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, apa pengertian menghajar dia pada waktunya? Itu berbicara tentang koreksi. Anak kita itu harus dikoreksi. Anak kita tuh harus dimarahin pada waktunya. Ya, jangan sampai anak itu dimarahin sama orang tuanya, tetapi dia tidak tahu kenapa anaknya dimarah sama ayahnya. Ya, tiba-tiba bapaknya datang ke kamar, ketok pintu, nggak ketok pintu, buka pintu, langsung anaknya dimarah-marah. Ya, anak ini kadang-kadang nggak dong kenapa dia dimarahin. Mohon maaf, ini ayat yang ke-24, bukan 34. Siapa yang mengkoreksi itu? Ayah. Jadi teman-teman, kita sebagai seorang ayah itu bukan cuma kerja untuk cari uang. Itu bukan cuma untuk ngisi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Tidak cuma itu. Ternyata kita kudu mendisiplinkan anak kita dan kita sebagai seorang ayah yang mendisiplinkannya. Ya. Dan salah satu yang harus bisa mendisiplinkan anak itu adalah kalau kita sama istri kita itu jadi partner. Kenapa anak-anak itu kadang-kadang tidak mau mendengarkan ayahnya, nggak mendengarkan ibunya? Kadang-kadang salah satu pasangan itu jadi provokator di belakangnya. Papa ini begini loh, mama ini begini loh. Ya, papa sama mama aja sudah nggak kompak. Tapi berusaha untuk mendisiplinkan anaknya. Nah, itu salah satu kunci kegagalan kita sebagai orang tua. Ya, bapak mendisiplinkan dan mengkoreksi. Itu bapak. Ayat yang berikutnya, bapak meninggalkan warisan yang baik. Seorang ayah itu memberikan warisan yang baik kepada anaknya. Jangan kamu datang ke pesugihan, datang ke Gunung Kawi, yang kamu wariskan apa? Okultisme kepada anakmu, hancur lebur. Amsal 17 ayat yang ke-6 berkata demikian, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mari kita wariskan yang baik kepada anak-anak kita. Value yang baik, nilai-nilai yang baik, etika yang baik, kehidupan yang takut akan Tuhan yang baik, itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Ya, sekarang kita mewariskan apa sama anak kita? Yang terjadi adalah anak umur 16 tahun sudah nggak betah di rumah. Ada seorang anak perempuan yang sengaja hamil duluan dengan tujuan apa? Untuk bisa keluar dari rumah. Nah, itu kita gagal tuh. Ada seorang ibu juga melihat anak gadisnya sudah besar, terus anak gadisnya diusir. Cepat kamu nikah sana, cepat kamu nikah sana, gitu. Nah, ini juga tidak benar. Ya,
Kenapa? Karena sakit hati sama anaknya. Gitu. Ya, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Yang berikutnya adalah Bapak sebagai pelindung. Amsal 14 ayat yang ke-26. Mari kita lihat. Amsal 14 ayat yang ke-26 berkata demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, Bapak sebagai pelindung, Bapak ini harus takut akan Tuhan. Bapak ini, seorang ayah ini harus mengajarkan anaknya takut akan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itu pria sejati yang berfungsi sebagai ayah. Nah, bagaimana kita sudah menjadi peran ayah? Bagaimana anak-anakmu di rumah? Ya, ini yang teman-teman kita harus belajar bersama. Jadi bapak itu ternyata nggak mudah loh. Ya, terkadang kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita memerintahkan istri kita untuk membuat segala sesuatunya. Kita tidak berfungsi. Ya, saya balik dulu kameranya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan para pria, para bapak-bapak, perhatikan ya. Ini baru fungsi kita sebagai ayah. Ya, nanti ada fungsi kita sebagai imam, ada fungsi kita sebagai suami. Loh kok banyak ya ya? Karena kita sudah dewasa. Pundak kita ini bisa dipercayakan sama Tuhan. Kita ini proses pendewasaan. Makanya firman Tuhan berkata gini, semakin kamu dewasa, semakin banyak yang harus kamu lakukan. Kalau anak kecil atau anak-anak itu sifatnya semuanya dilayani. Ya, dilayani, dididik. Ya, tapi setelah kita dewasa, kita yang mendidik, kita yang melayani. Dulu waktu kecil kita dilayani, setelah kita dewasa kita melayani. Siapa yang kita layani? Istri kita, anak kita. Nah, dari 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 poin ini, pertanyaannya ini, berapa persentase kita sudah berfungsi layaknya seorang pria sejati yang berfungsi sebagai seorang ayah? Anak-anakmu mau mendengarkan kamu enggak? Anak-anakmu enggak respect enggak sama dirimu? Kamu sudah memberikan perlindungan enggak? Kamu sudah menjadi teladan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan enggak untuk anak-anakmu? Ya, ternyata enggak gampang loh sebagai seorang ayah itu. Ini baru sebagai seorang ayah. Ya, sekarang kita lihat yuk, bagaimana peran kita sebagai laki-laki itu berfungsi sebagai suami. Ya, kita lihat berikutnya. Ini dia. Pria sejati, ya, sebagai suami. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Nanti kita baca, mari kita lihat dulu. Menjadi pemimpin sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Ini yang umum nih. Ya, yang berikutnya menjadi pasangan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Ya. Kalau ayah tadi sebagai seorang ayah kita memberikan tempat tinggal dan sebagainya. Nah, ini kita harus menjadi pasangan untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya. Ya. Suami menjadi sahabat curhat yang baik. Coba tanya sekarang istri-istrinya. Ya, suami, hai para istri, coba di typing ya. Sudahkah suamimu menjadi teman yang curhat yang baik bagi dirimu? Sudah belum? Para suami, silakan tanyakan kepada istrimu. Saya ini sudah menjadi suami yang menjadi teman curhat yang baik enggak untuk sampean iki? Untuk panjenengan iki? Ya. Yang berikutnya, suami menjaga kehormatan istri dalam bentuk menjaga rahasia. Apa maksudnya kok? Kalau istri itu curhat, masalah tentang keluarganya, keponakannya, sepupunya, jangan dibocorkan. Terkadang suami gedek sama istri malah bocorin.
Ya, kalau seorang istri curhat tentang mamahnya atau kakaknya, adiknya gitu ya. Nah, tiba-tiba kalian gesekan sama istri, tiba-tiba dibocorin. Nah, itu tidak bijak. Ya, memberikan pengetahuan tentang apa? Tentang kehidupan yang takut akan Tuhan. Sekarang mari kita lihat ayatnya satu-satu, teman-teman. Mari kita buka Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 33. Mungkin kita nggak baca semua ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 33. Ya, firman Tuhan berkata demikian. 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada istri, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri harus tunduk dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-25, perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan dirinya baginya. Kamu menyerahkan hidupmu itu kepada istrimu, ibaratnya begitu. Ya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Makanya istrimu dan anak-anakmu itu harus dimandikan dengan air dan firman. Bapak-bapak, ayo belajar. Setiap hari ada mesbah keluarga di rumahmu. Baca Alkitab dari kitab Mazmur yang paling kecil. Tidak usah dikhotbahkan, dibaca saja bersama dengan anakmu dan bersama dengan istrimu. Karena apa? Kamu harus memandikannya dengan air dan firman. Dan istri kita itu adalah jemaat. Ya, istri itu adalah jemaat dan kita ini Kristusnya. Anak kita, istri kita itu jemaat kita yang pertama itu. Ya, kok saya mau sampaikan gini ya. Kalau jemaat aneh-aneh, itu wajar. Kalau jemaat minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, kadang-kadang kita sebagai suami jadi terbeban. Ya, merasa apa? Dituntut sama istri. Kok minta ini? Kok minta itu? Kok minta ini? Kok minta itu? Perhatikan teman-teman, antara kebutuhan suami sama kebutuhan istri, mana yang lebih banyak makan duit? Ya, mana yang lebih banyak makan duit? Kebutuhan suami atau kebutuhan istri? Kebutuhan istri. Itu lebih banyak makan duit. Arti dari kita menyerahkan hidup kita kepada istri kita, penghasilan kita itu diberikan untuk pemenuhan istri kita terlebih dahulu. Ya, itu maksudnya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Betul. Ya, betul istri harus tunduk sama suami. Betul istri harus hormati keputusan suami. Betul sekali. Tetapi perhatikan ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, menyerahkan dirinya baginya. Itu pengertiannya gini loh. Kebutuhan jemaat itu lebih banyak. Kebutuhan istri lebih banyak. Jadi para suami yang sering kita dengar dari istri kita tuh, ya, kalau perlu suamiku makan duluan, anakku makan duluan, aku makan sisa-sisanya. Betul apa betul? Ya, aku ginikan dulu buat suami dan anakku. Itu istri kita tuh banyak sekali ngomong begitu. Betul apa betul? Pokoknya suamiku dulu yang makan. Anakku dulu yang makan. Beli baju, beli apa, suamiku yang dulu, anakku yang dulu. Sampai kebutuhanku ndak ingat. Setelah itu kita lihat apa? Kok istri tetangga lebih cantik ya? Kok perempuan-perempuan di sana kok lebih beautiful ya? Ternyata istri kita itu lakukan buat kita. Nah, firman Tuhan itu berkata,
Ya, kamu sudah menyerahkan hidupmu baginya dalam pengertian gini loh, penghasilan yang kita dapat, ya itu seharusnya sebagian besar itu dikasih ke istri. Biar istri yang mengolahnya, biar istri juga bisa mempercantik dirinya sendiri. Kita suami ini nuntut, tampil cantik dong. Waduh, pakai makeup bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Gitu. Pakai baju bagus bukan untuk suaminya, tetapi untuk siapa? Orang lain di luar sana. Gitu kan? Ya, kalau di rumah enggak ada cantik-cantiknya, burik kok, burik, burik kok, burik. Gitu. Karena apa? Kita enggak menyerahkan fasilitas keuangan kita juga kepada istri kita. Untuk dia itu bisa mempercantik dirinya sendiri. Ya, kok motifnya ekonomi ya kok? Iya memang. Kalau punya istri, punya anak, itu banyak pengeluaran betul. Kalau enggak mau pengeluaran banyak, jangan punya istri, jangan punya anak. Ya, istri sama anak itu bukan investasi. Bukan. Tapi istri kita bersama dengan kita suaminya untuk melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Itu loh maksud firman tuh di situ. Ya, saya pun sebagai suami itu belajar untuk memenuhi kebutuhan istri yang hampir itu tiap bulan tuh bisa naik loh. Ya, para ibu-ibu setuju enggak? Datang ke pasar, milih cabai, waduh harganya inflasi. Ini inflasi uang jajannya sama. Dan kita kadang cuek akan hal itu. Pokoknya kamu tak kasih uang segepok, kamu atur sendiri. Ya, ternyata enggak begitu teman-teman. Suami juga harus menjadi teman curhat yang baik bagi istrinya. Seperti poin yang tadi. Kenapa kita enggak pernah izinkan istri kita curhat? Kalau istri kita curhat ceritanya utara selatan timur, barat, baru to the point. Kenapa kita para suami tidak mau didik istri kita bagaimana cara berkomunikasi dengan kita suaminya? Hai para suami, didik istrimu. Bagaimana kamu menyampaikan pesan kepada suamimu? Istri itu. Saya kasih tahu istri saya. Ya kalau kamu bicara kayak begini nih aku ndak dong. Aku ndak nangkep. Kalau kamu mau berbicara sama suaminya, buat suaminya itu dong. Nah, supaya ada jalan keluar, biar ada solusi. Tapi bagian saya sebagai suami adalah jadi teman curhat yang baik buat istrimu. Pak, jujur ya Pak. Kalau kita mau berbicara jujur, kita itu belum loh. Jadi teman curhat buat istri kita tuh enggak belum. Kita tuh bawaannya Pak, marah-marah aja. Pulang dari kantor marah-marah. Ya, tiba-tiba sampai rumahnya kotor, marah-marah. Ya, tiba-tiba taruh helm enggak pada tempatnya, anak marah-marah. Yang dimarah siapa? Istrinya. Kasih tahu tuh anakmu. Kasih tahu anakmu taruh helmnya bener. Waduh, marah-marah. Ya, kenapa kok kita enggak belajar sabar? Kenapa kita tidak cari waktu untuk kita bisa dengarkan curhat istrimu? Unek-unek daripada istrimu. Jangan asal main marah, Pak. Sama istri itu jangan asal main marah, Pak. Kunci keberhasilan kita mendidik anak itu tiktokan suami sama istri, Pak. Bapak harus yang namanya jemaat. Kalau jemaat kita aneh-aneh, itu wajar, Pak. Kalau istri kita cerita itu kadang-kadang kajek angin kau kelot, kalau orang Bali bilang. Utara, selatan, timur, barat, kamu yang arahkan. Supaya kamu bisa paham maksud cerita dari istrimu. Kalau istrimu bercerita itu tidak pakai logika, Pak. Sebagian besar istrimu cerita itu perasaannya. Yang aku rasakan begini. Padahal Bapak nangkepnya, aduh perasaan lagi. Aduh abstrak lagi. Kenapa kita tidak arahkan? Pernah enggak bapak-bapak, suami-suami, ajarkan istrimu bagaimana caranya berkomunikasi dengan dirimu biar kamu dong. Ya, seringkali kita para suami cuma kayak gini, aduh daripada ribut ya yain aja deh. Tapi nanti beberapa minggu kemudian, kan aku sudah ngomongin. Yang mana ngomongnya ya? Mama ngomongnya kapan ya? Begitu kan kita jadinya.
Tidak dongan. Ya, sedangkan salah satu menjadi pasangan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional istri itu harus dipenuhi. Ya, salah satu bentuknya apa? Dua kuping kita untuk mendengarkan. Ya, pedes tuh, pedes. Tapi lama-lama tidak pedes lagi karena istri kita berubah. Makanya teman-teman ada istilah begini, tulang rusuk itu mau sehat, ya, tulang rusuk itu bisa sehat tergantung kepalanya itu makan apa. Ya, ini kepalanya nih, ini kepalanya. Kalau nutrisi tulang rusuknya itu tidak dapat makanan yang bergizi, tulang rusuknya kita ini sakit-sakitan. Ya, bagian seluruh organ tubuh kita tuh bisa sakit-sakitan. Itu tergantung apa? Kepalanya kasih makannya apa. Kalau kepalanya kasih makan bangkai, tulang rusuknya jadi sakit-sakitan. Ya, tergantung kepalanya. Itu ada istilah orang bilang tuh seperti itu. Istri itu tergantung suaminya. Dikasih makan apa? Ya, makanya kenapa secara psikologi dikatakan menjadi pasangan yang memenuhi kebutuhan emosional daripada istri. Kita kasih makan apa sama istri kita? Dalam bentuk apa? Mengasihi. Makanya lagu di awal yang saya setel adalah ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Teman-teman, ada berita yang sebenarnya paling tidak enak saya dengarkan oleh kaum istri atau kaum bunda-bunda. Dalam rumah tangga, yang paling banyak berkorban, aku istri. Wih. Ya, sebagian besar. Yang lebih banyak berkorban, baik secara emosional, secara batin, secara apa, itu istri. Makanya istri-istri demo membuat lagu. Sebelum nikah, ku dijadikan ratu. Setelah nikah, ku dijadikan babu. Komplain tuh. Istri-istri komplain tuh. Dibuat lagunya begitu. Setiap hari ku lihat suamiku main TikTok, lihat perempuan seksi. Istrinya sudah nggak seksi lagi, sudah melahirkan 2 anak. Suaminya cuci mata di mana? Di TikTok. Ketemunya siapa? Janda-janda yang juga cari pasangan. Wow. Ya, mari para suami, kita juga harus ngerti 5 bahasa kasih daripada istrimu. Itu salah satu cara kita mengisi kebutuhan pasangan emosional pasangan hidupmu. Ya, yang berikutnya kamu harus jaga rahasia. Teman curhat yang terbaik seorang istri itu seharusnya suaminya. Ya, dan semua cerita yang diberikan istri kepada kamu, suaminya, jangan sampai bocor. Karena istrimu pasti ceritanya apa? Teman kantornya kalau istrimu kerja. Kalau ibu rumah tangga, sinetron yang ditontonnya. Ya, entertain gosip-gosip yang ada itu juga diceritakan. Tetangganya, anjing sebelah, binatang pemeliharaan, mobil tetangga, itu bisa dibicarakan semua. Ya, makanya betapa pentingnya kita para pria itu bisa bagi waktu. Ya, tapi mari teman-teman kita para suami ya, jangan lagi yang namanya istri itu selalu berkata, aku paling banyak berkorban dalam rumah tangga. Ya, terus pengorbanan kita dalam bentuk apa? Materi dan perhatian. Ya, uang itu sebagian besar memang kita harus kasih istri. Pemenuhan kebutuhan yang sesungguhnya kita para suami itu istri dan anak kita dulu. Jangan ada perempuan lain. Jangan ada wanita lain. Pria sejati, 1, 2, 3, yes. Ya, para suami, ayo. Ya, jangan kita juga menjadi pria yang gampangan dalam penting ini. Yang penting tak kasih uang beres. Tidak cukup sampai di sana. Kebutuhan emosional
daripada istrimu kamu harus penuhi. Menjadi teman curhat yang baik bagi istrimu kamu harus penuhi. Menjaga kehormatan istri dengan menjaga semua cerita yang diberikan kepadamu, kamu tutup mulut, jangan disebarkan ke siapapun. Yang berikutnya, memberi pengetahuan. Ya, memberi pengetahuan kepada istrimu tentang hidup takut akan Tuhan. Itu dimulai dari hidupmu. Ya, tidak cukup kasih uang. Ya, itu pengorbanan kita sebagai seorang suami. Dan kita yang harus kasih pendidikan kepada anak kita. Jangan semuanya ke istri. Jangan pulang kantor ujung-ujungnya marah-marah terus. Melihat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, helm tidak pada tempatnya, ini tidak benar, langsung ngamuk-ngamuk. Jangan. Ya, kita bersyukur loh kalau istri kita mau berjuang untuk membantu ekonomi keluarga, itu kita bersyukur sekali. Karena untuk menjadi ibu rumah tangga mereka pun ada stresnya. Makanya kenapa banyak para istri selalu minta kepada suaminya tentang apa? Me time. Aku mau sendiri dulu. Aku mau pergi ke mall sendiri tanpa papa, tanpa anak. Kenapa? Karena istri kita juga penat. Jadi kalau ada istri-istri kalian minta me time, ya jangan dijelesin dulu. Jangan dicurigain dulu. Wah, cari laki-laki lain. Jangan gitu juga. Ya, terkadang memang kita harus kasih uang jajan buat istri kita untuk me time. Itulah namanya kita ngisi kebutuhan emosionalnya. Ya, termasuk jadi teman curhat yang baik bagi istrimu. Para pria, para suami, ayo jadi suami yang mau dengarkan curhatan istri. Ya, istrimu tuh bukan cuma operasional di dalam rumah tangga. Bukan untuk membereskan ini, itu, tapi sebagai teman curhat. Izinkan istrimu cerita tentang gereja, tentang apa, kita dengarkan. Ya, seperti itu yang terjadi. Ini baru sebagai suami. Ya, coba para suami, para bapak-bapak perhatikan ya, pada saat peran kita sebagai ayah, kita kekurangannya di mana? Kita sebagai suami, coba kita kekurangannya di mana? Coba ajak diskusi sama istri, "Mah, aku kelemahanku di mana, Mah?" Istri kita tuh jadi penasehat terbaik dalam hidup kita. Kita suaminya harus jadi teman curhat yang terbaik. Jangan sampai istrimu lebih suka curhat sama temennya yang di gereja. Tapi biarkan istrimu tuh jadi teman curhat yang baik bagi siapa? Kamu suaminya. Ya, jangan biarkan istrimu terlalu curhat sama ibu-ibu di gereja itu. Kamulah jadi Tuhan teman curhat yang pertama. Ya, itu yang Tuhan mau, teman-teman. Teman-teman kalau waktunya nggak kepanjangan, materinya belum selesai, nanti kita bisa sambung kembali ya. Happy Sunday, Bunda Gioklan. Saya balik kembali tentang bagaimana peran daripada Ya, peran sebagai suami. Nah, ini pria sejati sebagai imam. Ya, apakah tugasnya? Kok agak ngeblur ya? Sebentar ya. Oke. Nah, memimpin ibadah saat teduh, menyampaikan renungan, membacakan Alkitab saja kalau tidak bisa, mengajar dan membimbing umat. Ya, yang ngajar istrimu tuh dirimu, bimbing umat. Menjadi teladan bagi umat. Ya, kita paling repot itu jadi teladannya. Karena kita sendiri masih jatuh bangun. Ya, tetapi kita harus belajar ini. Tugas imam adalah tugas yang mulia dan penuh tanggung jawab. Imam harus memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, akhlak yang baik, dan kemampuan untuk memimpin dan membimbing umat. Nah, ini saya ambil dari psikolog. Ya, pengertiannya. Imam harus memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, akhlak yang baik, dan kemampuan untuk memimpin dan membimbing umat. Nah, ini harusnya kita sebagai imam. Ya, nah teman-teman bisa koreksi dari kita sebagai seorang ayah, ya, sebagai pria sejati seorang suami, dan bagi seorang sejati sebagai imam, kita sisi lemahnya di mana? Ya, mendengarkan firman Tuhan ini bukan buat teman-teman para suami jadi minder, enggak ya. Tetapi kita belajar untuk memperbaiki diri. Ya, kita lanjut. Ini gambaran umum secara psikologi ya. Jadi saya duetkan antara firman Tuhan dengan psikologi. Kasih sayang
Itu kasih sayang ini bersifat mendalam, peduli, dan melibatkan dukungan emosional. Kasih sayang ini yang harus kamu berikan kepada istri dan anakmu. Jadi kita suami juga punya pengorbanan yang besar. Sebagian besar income yang kita dapat itu sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan istri dan anak lebih dulu. Kamu jangan memenuhi kebutuhan dirimu sendiri. Ya, kebutuhannya harus kepada istri dan anak lebih dulu. Kita bagian terakhir. Masalah istri kita nanti berkorban, memberikan yang terbaik buat suaminya itu urusan belakangan. Tapi urusan kita para suami, urusan kita sebagai pria yang sejati adalah memberikan dukungan emosional dan memberikan pengorbanan besar buat istri dan anak. Ya. Yang berikutnya adalah keteladanan. Panutan positif dalam perilaku, nilai-nilai, dan tanggung jawab. Lah kalau kita di rumah itu suka marah-marah, terus istri dibentak-bentak, anak itu dapat panutan apa dari diri kita? Kalau kita cuek, ya kebutuhan anak kadang-kadang kita juga nggak tahu. Ya, saya itu juga punya sifat cuek, teman-teman. Nah, ini saya juga lagi belajar semenjak saya ditegur dengan istri saya. Ya, ini punya panutan. Ya, memberikan nilai dan tanggung jawab. Ya, terkadang kita tidak banyak bicara kepada anak kita, tetapi tindakan positif yang kita lakukan itu lebih disorot sama istri dan anakmu. Ketegasan dan keadilan. Mengambil peran sebagai otoritas dalam memberikan panduan, aturan, dan batasan. Ya, keadilan yang seimbang dalam rumah begini. Kamu punya waktu untuk istrimu, kamu punya waktu untuk anakmu. Ada seorang ayah lebih dekat sama anaknya daripada sama ibunya. Ya, lebih sayang kepada anaknya, istrinya nggak disayang. Ya, terus bahasa yang disampaikan kepada istrinya, ini kan anak, kan kamu yang mengandung, masa aku nggak sayang kamu? Tetapi bahasa tubuhnya, tingkah lakunya tidak menunjukkan kasih sayang itu kepada istrinya. Nah, itu nggak adil. Ya, apalagi mohon maaf ya, teman-teman Chinese, mohon maaf sekali. Kalau kita punya anak pertama itu laki-laki, kita cenderung loh ke anak laki-laki kita. Kasih apa ke anak, semua kebutuhan anak dikasih. Nah, kebutuhan istri kadang-kadang nggak dikasih. Kalau perlu dipending. Nah, itu kalau kita masih begitu, kita bertobat tuh. Ya, keadilan itu harus seimbang di dalam rumah. Ya, para suami juga jangan istri terus tapi anakmu nggak kamu perhatikan. Itu jangan tuh. Nah, jangan juga istri itu terus merasa berkorban. Merasa berkorban itu tidak sehat. Kalau istri itu merasa berkorban, sedangkan uang yang seharusnya kamu dapat, yang seharusnya memenuhi kebutuhan istrimu dan kebutuhan untuk anakmu, ya terus kamu ambil sendiri untuk pemenuhan kebutuhanmu, istrimu tuh tidak dapat. Istrimu tuh merasa sebagai orang yang dikorbankan. Kita sebagai suami seharusnya kita menyisihkan dulu nikmatnya kita main futsal. Nikmatnya kita begini, bukan tidak boleh. Tetapi yang harus menjadi prioritas itu istri sama anak lebih dulu. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita. Sampaikan kepada istri, "Mah, aku ada uang segini tapi aku kepingin main futsal, mah. Mungkin tak batasi ya, futsalnya 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 1 kali. Jangan terus-terusan 1 minggu 2 kali, 3 kali main futsal. Habis main futsal minum Pocari, terus makan duduk bareng di angkringan sama teman-temanmu. Nah, uangnya larinya ke sana. Terus istrimu dapat apa? Seringkali kita kasih ke istri itu apa? Remah-remah. Ya, remah-remah itu loh. Istri tuh merasa dikasih uang tuh remah-remahnya. Diambil dulu untuk suaminya, diambil dulu untuk anaknya, sisanya baru kasih istri. Ayo, saya mau tanya, bapak-bapak, ada enggak merasakan kayak gitu? Ya, coba istri-istri, kalian merasakan begitu enggak sih? Kalian dapat uang itu cuma remah-remah. Ya, kasih anak dulu, kasih diri suaminya dulu. Nah, istrinya baru sisa-sisanya. Ya, seperti itu loh. Nah, berikutnya, pengayom keluarga. Sebagai pengayom keluarga dalam berbagai aspek termasuk keuangan dan keamanan. Ya, ayat yang berikutnya tentang pengorbanan. Bersedia berkorban untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya. Nah, ini kita peran sebagai pria nih. Sebagai suami nih. Ya, keterlibatan
Keterlibatan yang baik dapat mencakup interaksi aktif, mendengarkan, dan terlibat dalam perkembangan anak. Ya, jadi kita juga jangan terlalu cuek. Sama anak kita tuh jangan terlalu cuek. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai imam, itu harus punya keterlibatan. Ya. Oke. Saya balik lagi kembali. Ya, itulah yang kenapa katakan bahwa hai para suami, hai para bapak-bapak, kita tuh harus dekat dengan Tuhan. Kita tuh harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Belum tugas di kantor, belum lagi kasih pendidikan di rumah. Ya, pendidikan itu tidak harus duduk manis terus kamu berbicara banyak hal kepada anak muda. Pendidikan yang terbaik itu adalah kalau kamu sama istrimu itu bisa kompak. Kalau kamu sama istrimu bisa yang namanya kompak, kamu bisa delegasikan tugas ini kepada istrimu. Tetapi jangan semua serahkan ke istri. Mau anakmu laki-laki maupun anakmu perempuan. Ada yang mengatakan istilah bahwa anak laki-laki lebih dekat sama ibu. Belum tentu juga. Anak perempuan lebih dekat sama ayahnya. Belum tentu juga. Karena terbukti berdasarkan fakta, ya anak perempuan ada yang benci sama bapaknya. Anak laki-laki ada benci sama ibunya. Jadi semua itu tidak jaminan. Kalau kita di dalam rumah tangga Kristen, mau anak laki-laki, mau anak perempuan harus dekat sama bapak, harus dekat sama ibunya. Seharusnya begitu. Jadi kita tidak pandang gendernya, dia anak laki-laki atau anak perempuan. Terima kasih Bunda Bowo. Harus dekat. Ya, makanya kita sebagai bapak, kita punya peran besar. Kita mendidik anak, kita mengayomi. Sekarang para suami, saya mengatakan ya, yuk belajar. Transparan sama istrimu. Kalau istrimu masih sulit dididik, kamu bisa kasih punishment ke dia. Ya, tapi anak lelaki saya lebih dekat sama saya, wajar. Wajar. Bagus Bunda. Ya, itu teman-teman, itu yang harus kita pelajari. Ya, bahwa kita seorang ayah atau kita laki-laki punya 3 fungsi. Ayah, suami, dan juga imam. 3 fungsi ini harus berjalan beriringan bersamaan biar kehidupan itu balance. Ya. Para suami coba kalian berpikir begini. Kenapa ya? Kalau dari segi komplainan, lebih banyak komplainan istri daripada komplainan suami. Ya, komplain. Gitu. Karena istri itu jemaat. Kamu tuh Kristusnya. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah kamu suami terlalu banyak komplain sama istrimu. Kamu komplain sama istrimu ini, makanan kurang itu. Ternyata sangunya tidak ada uangnya. Kamu minta makanan enak, tapi istrimu beli kecap asin tidak bisa. Gitu. Nah kalau kita suami udah lebih banyak komplain daripada istri, nah ini kebalik nih. Ya, dan terus para suami saya mau sampaikan, jangan biarkan yang namanya istri itu dominan. Sehingga kamu para suami ada di ketiak istri. Semua keputusan mamah yang ngambil. Semua keputusan nyonya negara yang ngambil. Tidak bisa. Ya, keputusan itu kamu suami yang ngambil. Kamu dengarkan nasihat istri? Iya. Kamu bisa pakai nasihat istri untuk pengambilan keputusan? Iya. Tapi yang ngambil dirimu. Kamu harus didik istrimu supaya dia tidak dominan. Dalam pengambilan keputusan itu harus otoritas itu ada di imamnya. Ya, tetapi kita sebagai imam, kita tidak bisa arogan dalam mengambil hal keputusan. Ya, jangan kasih uang kepada mamahmu sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istrimu. Ya, sampaikan sama istrimu, saya mau kasih uang buat mama. Kamu jangan ngomel. Ya. Terus istrimu, terus mamaku mana? Jangan ngomel. Loh, kok suamiku ndak adil? Bukan begitu. Kamu yang harus ngambil keputusan. Ya, kamu yang harus lebih objektif. Melihat kebutuhan mana yang harus diisi.
Mamamu atau mertuamu? Ya, didiklah istrimu untuk ngasih tahu, kami bukan suami yang tidak adil. Tapi kebutuhan mamaku saat ini lebih banyak daripada kebutuhan mamamu. Ya, jangan komplain. Kamu bisa didik. Makanya kenapa kita para suami harus tegas, tapi jangan arogan. Kamu harus tegas tetapi bukan keras. Nadamu bisa tegas tapi bukan nada yang membentak. Ya, itu perjuangan kita. Kalau kamu mau sukses didik anak, kamu harus sukses. Punya hubungan yang harmonis, teman curhat yang baik sama istrimu. Itu jauh lebih gampang kamu bisa mendisiplinkan anak-anakmu. Tetapi kalau kamu sama istrimu, kamu sama suamimu tidak kompak, sebagian besar pendidikan akan diambil oleh istri, bukan oleh kamu, suaminya atau bapaknya. Karena kamu ada di luar. Berapa banyak bapak-bapak tuh tidak tahu. Apa yang dibutuhkan sama anak sama istrinya tuh tidak tahu. Saya pun tidak sepenuhnya tahu. Makanya saya selalu kasih tahu kepada istri saya untuk komunikasikan sama saya. Ya, itu yang harus kita pelajari. Hai para suami, para laki-laki, hai pria sejati, 1, 2, 3, yes, yes, yes. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita nikmati satu lagu dulu, setelah itu kita lanjut. Ya, saya akan lanjutkan dengan beberapa diagram. Nanti kita sampai masuk ke arah yang namanya lebih masuk ke dalam tentang karakter secara psikolog. Saya akan bawa di situ. Jadi rohaninya sama psikolognya saya kombinasi. Ya, mari teman-teman nikmati satu lagu dulu. Nah, untuk para pria, ya silakan naik, silakan bertanya. Ya, bukan saya lebih pintar bagi para pria-pria enggak, para suami-suami enggak. Tapi kita diskusi bersama ya. Yang puji Tuhan, yang kalau hikmat Tuhan untuk menjawab pertanyaan aja kita jawab. Kalau belum saya jawab, nanti saya tanyakan sama mentor saya juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, semoga waktunya bisa cukup ya. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan. Haleluya. Downy, pakaian ini dikeringkan di dalam ruangan. Akankah si cantik mencium bau apel? Wah, fresh banget. Ini wangi bunga ya? Cium lebih dekat. Surprise! Downy Sunrise Fresh Formula 2-in-1 bantu hilangkan bau apel. Segar. Downy. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi Ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun Ada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.
sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan selalu merendah, suatu karya yang indah. Salah satu bentuk tangan Tuhan merendah itu lewat yang namanya pasangan. Ya, teman-teman para suami, perhatikan diagram yang saya akan sampaikan ini. Ini harus ada peran Anda sebagai seorang suami. Ya, perhatikan diagram ini ya. Oke, mari kita lihat. Ya, semoga bisa dilihat ya. Teman-teman perhatikan, ini yang namanya investasi dalam keluarga. Ya, perhatikan di sini, di dalam keluarga itu ada yang namanya tujuan ilahi. Kenapa kamu direnda? Suatu karya yang indah, bahwa Tuhan menggunakan pasanganmu untuk yang namanya menjadi bahan evaluasi kelakuan dan tingkah lakumu. Baik suami pun atau istri, supaya kamu direnda, supaya kamu dibentuk untuk mencapai yang namanya tujuan ilahi, punya kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena kita membawa kebudayaan, kebiasaan masing-masing dari kecil sampai besar, istrimu atau pasanganmu itu juga mempunyai kebudayaan dari kecil sampai besar. Ada perbedaan di mana kamu belajar pendewasaan itu untuk kamu masuk ke dalam tujuan ilahi. Goal kita adalah tujuan ilahi dalam kenapa kita berumah tangga. Ya, perhatikan, joint problem solving, ada win-win solution. Kalau istrimu punya masalah, kamu harus join. Kamu harus bantu pikirkan juga bagaimana mengatasi masalah daripada istrimu. Kalau istrimu punya masalah dengan ibu mertuamu, atau sama ibu mertuamu, kamu harus join. Kamu tidak bisa cuek. Kalau istrimu punya masalah sama yang namanya orang tuamu, kamu harus join. Problem solving ini kamu harus join untuk bisa mendapatkan win-win solution. Ya, kamu tidak bisa cuek. Anakmu ada masalah, anakmu apa? Kamu harus join problem di antara istrimu dan anakmu. Kamu harus join. Investasi terbesar yang kita berikan itu adalah komunikasi yang namanya waktu. Ya, makanya kalau teman-teman yang di ibu kota, khususnya Surabaya dan Jakarta, kalian tuh kerja sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Waktu liburnya apa? Sabtu sama Minggu. Gunakan 2 hari Sabtu Minggu itu kamu evaluasi. Kamu refreshing. Kamu harus punya yang namanya investasi waktu dalam bentuk komunikasi. Kalau ini tidak terjalin, ini berat. Ini berat sekali. Makanya suami istri itu berbicara tentang apa? Hubungan. Investasi dalam keluarga itu adalah waktu yang kamu berikan buat istri dan anakmu. Tidak semata-mata semuanya cari duit. Tidak semata-mata semuanya cari uang. Kamu harus masuk di dalam komunikasi investasi waktu ini. Kamu lihat tidak pergerakan anakmu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Kamu perhatikan tidak progres dari apa anakmu. Kamu ngerti tidak bakat sama anakmu gimana? Atau kamu kerja los-los saja? Pokoknya bagian suami adalah produksi. Pokoknya bagian suami adalah memberikan benih. Sisanya istri yang nampung, istri yang besarkan, istri yang ngurusin pendidikan anaknya. Produksinya sama-sama, ngurusinnya kasih ke istri semua. Nggak bisa. Ya,
Kamu harus join problem solving ini loh. Suami ini itu harus join di sini. Masalah istrimu kamu harus join. Bukan cuma masalah kantor. Bukan masalah kantor kamu bawa ke istrimu. Mah, aku ada masalah begini, mah gitu. Bukan. Istri itu harus tanyakan, Pak, gimana di kantor? Gimana pekerjaan? Itu bisa tanyakan boleh. Tapi bukan kamu yang bawa masalah ke rumah. Ya, wah kok berat ya kok. Tapi pundakmu lebih daripada cukup untuk menanggung ini semua. Kita harus join problem solving gitu. Kamu harus kasih solusi kepada istrimu. Kamu juga harus mikirin bagaimana supaya istriku tuh bisa kelar. Istriku bisa dapat solusi yang terbaik. Kamu jadi teman diskusi yang baik itu buat istrimu tuh kamu, suaminya. Ya, kalau enggak istrimu jalan sendiri, mecah-mecahkan masalah sendiri. Ya, laporan keuangan aja sama suami sama dirimu. Ya, istri kita tuh bukan sekedar akunting dalam rumah tangga. Yang harus ada meeting, harus ada rapat, beresin itu ke dirimu. Tapi kita suami harus join problem solvingnya istri dan anak. Goal kita tetap tujuan ilahi, tapi investasinya itu waktu. Ya, gunakan waktumu Sabtu sama Minggu ini loh untuk efektif. Ya, wah berjam-jam kok enggak. Awalnya berjam-jam, tapi setelah kamu terbiasa mengikuti itu enggak sampai berjam-jam. 30 menit, 40 menit cukup kok. Habis itu sisanya bisa jalan-jalan, ngafe bareng apa dan sebagainya. Yang penting kamu harus join. Jangan sampai enggak join. Ya. Ini berbicara tentang pendidikan anak, termasuk ini pasangan ya. Itu ada yang namanya soft, lunak, ada yang namanya hard, itu tegas. Ya, bukan keras ya. Ya, salah satu kita bapak sebagai pria sejati bermain bersama anak. Ya, teman-teman ada istilah pendidikan yang dari Chinese dikatakan begini. Saya balik dulu kembali kameranya. Di pendidikan Chinese itu begini teman-teman. Ada salah satu ilmu begini. Kalau seorang ayah nyuapi makan anaknya, itu cenderung anak itu bisa lebih pintar. Kalau seorang anak perempuan maupun anak laki-laki bermain dengan ayahnya, itu anak itu cenderung bisa lebih pintar. Kok bisa begitu kok? Tidak tahu. Tetapi ini yang riset yang dikatakan oleh psikolog. Teman-teman nanti bisa searching di Google. Ya, ternyata investasi waktu yang kita berikan adalah kita juga main sama anak kita. Di usia berapa kok? Di usianya masih SD sampai SMP kelas 1 atau kelas 2. Di atas itu, anak kita sudah cenderung sama teman-temannya. Waktu anak-anak kita ini masih SD, masih TK, itu momen yang tepat untuk kita bermain sama anak kita. Kamu yang suapin anak. Di rumah saya yang didik anak. Ya, istri saya cuma memperingati. Makan harus begini. Harus bisa makan sendiri. Ingat waktu untuk jam mandi. Pulang sekolah apa yang harus dilakukan? Saya yang didik, bukan istri saya. Ya, karena Tuhan maunya begitu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi semuanya tidak ke mama. Ibu negara apa dan sebagainya, enggak. Kamu harus punya waktu bermain dengan anakmu. Pergi ke kolam renang, main sama anakmu di sana. Ya, itu harus tuh. Itu yang namanya kita pria sejati. Seperti itu. Pada saat kita main dengan anak, kasihlah istrimu tuh me time. Kasihlah istrimu tuh cuci mata di Shopee, cuci mata di Tokopedia, cuci mata doang. Ya nggak beli, cuci mata doang. Duduk nyantai sambil minum kopi. Pada saat renang, kamu sama anakmu yang berenang. Istrimu apa duduk di sana nyantai, minum kopi, minum jus atau apa. Itu loh yang seharusnya itu begitu. Ya, itu cara kita lunak, itu di situ. Ya, kita lanjutin ya ke poin-poin berikutnya. Ya, perhatikan ini. Ya, para istri-istri tolong kasih tahu suaminya ya. Mendengarkan anak pada saat bercerita. Ya, ternyata bapak pun juga harus dengerin anakmu. Ya, nggak semua istri.
Izinkan anak memilih cita-citanya. Jangan kamu gencet. Kamu harus badminton. Ya, digencet kayak begitu. Ya, uangnya diambil bapaknya, diambil ibunya. Ya. Berikutnya, Pak, memberikan konseling, sentuhan emosional dan solusi kepada anakmu. Dan harus ada reward ke anak. Siapa yang melakukan ini? Pria sejati, bapak. Ya, reward itu dari bapak. Ya, yang tegas, kita lihat yang tegas. Pendidikan yang takut akan Tuhan yang sifatnya saklek. Baca firman Tuhan dan berdoa. Mendisiplinkan anak. Ya, dengan punishment. Hukuman diberikan, anak memahami kenapa dihukum. Jangan sampai anak itu dibentak-bentak, di itu tuh ternyata masalahnya apa? Ya, masalah taruh ini loh. Lupa taruh sendok. Itu dibentak-bentak, dimarah-marah. Gara-gara itu. Kamu melampiaskan amarahmu begitu emosional gara-gara anak itu lupa taruh sendok di tempatnya. Yang harus tegas, yang namanya harus kita lakukan itu kerjasama dengan istri. Istri ini partner. Ya, kamu akan banyak dapat informasi dari istri. Ya, istri memperingatkan, yang memberikan punishment itu bapaknya. Ya, ini berbicara tentang pendidikan anak dan kita harus join di sana. Ya, Pak. Jadi bapak-bapak jangan ini ya, jangan cuek ya, Pak ya. Pendidikan itu di kalian tuh. Bermain bersama anak itu kalian ikut main tuh, Pak. Ya, anakmu di pantai, Pak. Gitu, anakmu di pantai main pasir sama ibunya, kamu pegangan handphone. Tidak bisa, Pak. Handphonenya ditaruh, Pak. Kamu yang main sama anakmu di pantai, Pak. Istrimu biar duduk makan lumpiang atau makan jagung bakar. Kasih dia waktu untuk rehat sebentar. Tapi bapak yang harus jaga anakmu ini. Ya, hati-hati kalau juga main di pantai. Ya, jadi jangan pegangan handphone terus. Ya, kita lanjut. Nah, perhatikan ini. Benar dan salah itu penerapan komunikasi. Teman-teman coba kita baca di dalam Mazmur 133. Mari kita nikmati firman Tuhan ini ya. Mazmur 100 ini kurang mohon maaf. Mazmur 133, kita lihat ini. Mazmur 133. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Nih, suami vs istri, ya, nggak akur ini suami sama istri, itu ketemu jalan buntu. Dan gagal mendidik anak. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang benar dan salah. Kalau suami sama istri itu VS-an, ya ini buntu ini, gagal. Kalau ayah dan ibu, ya VS-an sama anak, ya yang menang siapa? Yang menang bapak ibunya. Setelah itu kalah, anak akan tinggal kamu pergi. Tidak terawat. Kalau ibu sama anak itu VS-an, itu hubungannya semu jadinya. Ya, makanya kenapa firman Tuhan suruhnya apa? Akur. Dimulai dari mana? Suami dan istri. Pak, kalau kamu tidak akur sama istrimu, Pak, kamu banyak temu jalan buntu, Pak. Ya, kamu bisa happy-happy di luar, tapi di rumah tanggamu tuh buntu dan gagal nanti. Ya, kalau kamu sebagai ibu gitu ya, kamu sebagai ayah hanya ngikuti kata istrimu saja, tapi kamu tidak perhatikan anakmu gitu ya. Akhirnya anak itu serba dipunishment sama kalian berdua, menang. Apa? Saat di awal. Setelah itu dia lari dari pundak kamu, kalah. Ya, tetapi kalau ibu sama anak, Pak, berantem, ini hubungannya bisa semu. Ya, hubungannya bisa topeng-topengan. Jadi kamu sebagai seorang suami, kamu harus ingat. Kamu harus damaikan istrimu sama anakmu, kamu punya tugas yang damaikan mereka. Kamu juga tidak bisa dukung mamahnya saja atau dukung anaknya saja, tidak bisa.
Kamu harus adil di sini dan harus netral sebagai ayah. Ini dua jemaatmu yang lagi berantem ini loh. Kamu harus bisa nengahi. Ya, kamu harus objektif di sini. Nah, ini kalau suami istri kalian berdua dari atasnya saja sudah nggak karu-karuan, ini gagal ini. Pasti jalannya jalan buntu. Makanya firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat 3 berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesanalah berkat memerintahkan atas keluarga. Dimulai dari kepala yang namanya suami, sampai ke janggut, sampai turun, itu istri dan anak-anakmu. Makanya firman Tuhan berkata keturunanmu akan menjadi keturunan yang berbahagia. Kalau kamu menjadi benar di mata Tuhan dan jadi takut akan Tuhan. Pak, Bapak yang pegang kunci di sini, Pak. Bapak yang ngatur. Jangan sampai hal ini terjadi, Pak. Ya, suami itu bisa enggak tahu loh, istrinya sama anaknya ribut. Itu bisa enggak tahu loh. Semu hubungan mereka ini jadinya. Topeng-topengan. Ya, coba sekarang para ibu, kalau ada di sini kalian ribut enggak sama anakmu? Ya, bertobat ya. Nah, perhatikan ini. Ini menjadi proses yang namanya komunikasi. Ya, dibawa sama sinterklas ya. Ayah ibu itu berkomunikasi dengan anak, pastikan anak itu punya feedback. Jadi pada saat anak itu berkonfrontasi dengan kalian, jangan dibilang kamu kok ngeyel. Loh, jangan. Anak itu punya pendapatnya. Ya, setelah beberapa menit baru sampaikan kesalahan anak itu di mana. Pengertian kelirunya itu di mana. Disampaikan. Kalau sudah disampaikan itu masih ngeyel, baru kita bisa ngomong ngeyel tuh. Ya, ini ada ide. Ya, ide daripada Tuhan itu adalah God plan. God plan-nya Tuhan itu namanya keintiman. Suami dan istri, suami dan anak. Suami yang berfungsi sebagai suami, laki-laki yang berfungsi sebagai suami, laki-laki yang berfungsi sebagai imam, laki-laki yang berfungsi sebagai imam. Kalian harus punya keintiman, baik sama ibunya maupun sama anakmu. Nah, di dalam proses komunikasi ini ada metode penyampaian. Nah, di dalam metode penyampaian ini muncul interpretasinya masing-masing. Kamu sampaikan kepada istri, kamu sampaikan kepada anak dengan poin yang sama, interpretasinya bisa berbeda. Padahal poinnya sama. Makanya metode penyampaian itu dibagi secara saya adjust dulu ya. Ya, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana proses komunikasi kalian? Ya, nah interpretasinya anak itu bisa berbeda teman-teman. Bagus kalau anak itu tidak takut-takut menyampaikan apa yang menjadi pandangannya, itu bagus. Yang penting anak itu jangan dibuat takut, tapi dibuat segan. Takut bapak marah. Segani bapaknya. Ya, metode penyampaiannya ada verbal, lokal, dan visual. Nah, saluran komunikasi langsung dan tidak langsung, pendewasaan ayah dan ibu, pendewasaan bagi anak. Ini pendewasaan apa? Keintiman kalian. Pendewasaan apa? Hubungan ayah dan ibu, ayah dan anak. Dan ini semuanya harus komunikasi kita dengan Tuhan itu yang paling utama. Dalam takut akan Tuhan. Nah, ini proses komunikasinya. Seperti apa? Seperti ini. Apa yang kita ingin sampaikan atau utarakan? Belum tentu anak itu mengerti. Ya, belum tentu. Nah, tips tata cara berbicara dengan anak dan pasangan. Lihatlah anak dan pasangan dengan kesungguhan. Jangan sambil mainan handphone. Suara harus terdengar jelas. Ekspresi wajah yang menyenangkan. Jangan pakai ekspresi wajah yang menyeramkan. Ya, tata bahasanya yang baik. Ya, pembicaraannya mudah dimengerti, singkat dan jelas. Ya, jangan terlalu panjang. Oke, nah ini perhatikan teman-teman. Bahasa komunikasi yang sifatnya killer atau sifatnya membunuh, nggak tahu, nggak bisa, nggak mungkin. Wah susah, bukan saya.
jangan, terserah, salah sendiri. Kan saya sudah bilang, cepetan dong. Kalimat memerintah atau menyuruh, kalimat mengancam, kalimat menyalahkan, kalimat negatif. Ya, coba bapak-bapak coba koreksi. Bahasa yang dari sini itu sering kita ngomong enggak? Atau sering kita dapatkan dari anakmu kayak begini? Ya, nyontoh siapa? Kalau enggak contoh istrimu, ya enggak contoh dirimu sendiri. Ya, nah bagaimana dengan yang sifatnya lebih magic? Ya, akan saya coba. Saya akan tanyakan ke bagian yang bersangkutan. Maksud saya, maaf boleh pindah ke sini, terima kasih, silakan, tentu, mari saya bantu. Tolong. Ada ucapan selamat pagi, siang, sore, kalimat bertanya, menanyakan, kalimat menyetujui, kalimat empati, kalimat positif. Nah, ini yang harus kita perbaiki cara komunikasinya. Anak saya dapat bahasa tidak tahu, tidak bisa itu dari mana? Ya, dari sekolah. Ya, semuanya serba tidak tahu. Ini yang harus dirubah anak itu. Nah, komunikasimu juga harus sama. Ya, jangan pakai komunikasi dengan biasa menggunakan bahasa ini. Nah, ini bahasa komunikasi, teman-teman. Nah, mohon maaf ya, teman-teman, saya campur sedikit dengan psikologi ya. Baik dari sisi firman maupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba Bapak Ibu cek bahasa apa yang sering dipakai. Ya, paling repot kalau misalnya sudah ditanyakan sama suami tidak tahu. Ya, istri tidak bisa seka. Nah, suami tanya sama istri tidak tahu. Nah, ini harus ditelusuri. Benar-benar tidak tahu atau lupa atau gimana, nah itu ditelusuri. Ya, berikutnya, nih, ada yang secara visual ada killer gestur. Ya, ajarkan anak itu jangan berkaca pinggang. Ya, suami-suami kalau ngomong sama istri, tolong jangan berkaca pinggang ya. Kayak ngebosi gitu loh. Ya, jangan kebiasaanmu di kantor kamu bawa ke rumah dengan apa berkaca pinggang, ini tidak boleh. Ya, khususnya para suami nih, kamu jangan berkaca pinggang kalau ngomong sama istrimu. Ya, melihat dengan sinis, melihat curiga, menunjuk dengan jari telunjuk. Nih, para suami sering sekali pakai telunjuk tuh ke istrinya nih. Ya, para bapak-bapak sama anakmu juga tunjuk-tunjuk kan. Jari nuding-nuding nih, ini bertobat, Pak. Kalau kita masih terlalu menggunakan telunjuk kita untuk terus nunjuk, Pak. Bertobat kita, Pak. Ya, bersedekap, duduk menyandar, duduk berpangku tangan, berdiri di satu kaki, jalan santai, jalan nyentak-nyentak. Terkadang menarik nafas panjang, mempermainkan alat tulis, dan mannerism. Ya, nah, perhatikan yang magic gestur. Tangan itu di sisi badan. Ekspresi wajah itu berkesan senyum. Tersenyum lebar, pandangan bersahabat, menunjuk dengan seluruh jari, ya jangan satu jari. Posisi tangan terbuka, berdiri atau duduk tegak, agak condong ke muka. Tangan posisi terbuka, jalan sigap dan mantap, ya berdiri di dua kaki. Ya, terkadang kita ngobrol tuh kayak begitu. Ya, ini ilmu psikologinya di situ tuh. Ya, jangan terlalu terbiasa nih Pak. Yang sering dilakukan tuh berkaca pinggang sama menunjuk dengan jari telunjuk, Pak. Ya, Bapak nggak boleh gitu, Pak. Ya, gunakan juga perkataan yang baik. Duduknya menyandar, bahasa tubuhnya tuh nggak enak. Jadi pada saat istri mau berbicara, Bapak tuh seolah-olah nggak memperhatikan. Pikirannya Bapak bisa kemana-mana, Pak. Nah, ini juga sedikit diperhatikan. Ya, nanti terbiasa kok. Sangat terbiasa. Nah, perhatikan ini. Ada yang namanya postur, ada yang namanya gestur, ada ekspresi wajah, sama kontak mata. Ya, ilmu psikologinya begini. Ya, posturnya bagaimana, gesturnya bagaimana, ekspresi wajah bagaimana, kontak matanya seperti apa. Ya, Bapak bisa tatap mata istrimu boleh. Tatap mata anakmu boleh, tapi jangan mata mengancam ya, Pak. Ya, supaya anak itu tidak takut. Nah, ini sebenarnya menjadi pola sederhana. Ya, tetapi sering sekali kita tidak amati, ibaratnya begitu. Ya.
Mendengarkan dengan menanggapi dengan empati itu penting. Ya, empati, fakta dan perasaan tidak harus menyetujui namun memahami. Ya, tidak harus kita setuju dengan pandangan istri kita, tidak harus setuju sama anak, tapi kita bisa pahami. Ya, ini beberapa successful ya. Yang pertama kita kalau mau 6 elemen sukses para pria sejati, perhatikan ini. Ya, itu takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kamu harus takut akan Tuhan, Pak, kalau kamu mau punya 6 elemen untuk kesuksesan. Ya, takut akan Tuhan itu penting. Ya. Oke. Yang berikutnya apa, Pak? Rendah hati, Pak. Yesusmu itu rendah hati, Bapak harus rendah hati, Pak. Jangan angkuh, jangan egois. Ya, Mazmur 25 ayat 9 itu berkata bahwa Tuhan menunjukkan jalan, membimbing orang yang rendah hati, menunjukkan jalan kepada orang yang rendah hati. Ya, hanya Tuhan yang bisa kasih tahu kamu bagaimana kamu memperlakukan istri dan anakmu, Pak. Ini rendah hati. Kerelaan hati selanjutnya. Ya, punya sikap mau bertobat, Pak. Jangan keras kepala. Ya, harus punya rela hati. Terus punya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu apa, Pak? Mempersembahkan tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Istrimu tuh enggak tahu kamu di kantor tuh ngapain. Ya, jam kantor bisa kamu pakai ngafe, pakai karaoke. Ya, saya pernah ngalami dulu itu. Teman saya karaoke di jam kantor tuh. Terutama yang bergerak di dunia sales. Ya, kumpul sama apa? Penari-penari. Ya, wanita-wanita. Nah, itu tidak bagus. Nah, yang berikutnya, Pak, Bapak harus punya jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu apa, Pak? Beres dengan diri sendiri, Pak. Kalau Bapak tidak beres dengan diri sendiri, kalau Bapak punya ayah yang suka mukul, ya Bapak tidak bisa mengampuni ayahmu, kamu bisa pukul anakmu sama istrimu, Pak. Makanya tertulis di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikul kuk, Pak, yang Tuhan pasang itu taat sama firman. Ya, kamu harus beres dengan dirimu sendiri, Pak. Jiwamu nih harus sehat, jiwamu tuh harus beres. Yang berikutnya baru kita menjadi pelaku firman. Semua ajaran yang dipelajari, mulai takut akan Tuhan, kita rendah hati terima pengajaran, kita punya rela hati untuk merubah kehidupan kita, mulai belajar ibadah yang sejati, punya jiwa yang sehat, terus punya kebiasaan pelaku firman, kamu sukses, Pak. 6 diagram inilah yang sedang saya terus lakukan sampai sekarang. Saya harus takut akan Tuhan, saya harus rendah hati, saya harus punya kerelaan hati. Kalau istri saya tegur saya, istri saya nasihatin saya harus rela hati. Saya harus punya ibadah yang sejati, bahwa ujung rambut, bahwa tubuh saya pakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada persinahan, tidak ada orang kedua, ketiga, keempat, tidak ada jajan-jajan aneh-aneh. Ya, terus jiwa yang sehat nih. Jiwa yang sehat itu tidak temperamental, Pak. Tidak bentak-bentak, Pak. Sedikit-sedikit ngamuk. Sedikit-sedikit ngomong, waduh, nggak usah gereja maneh, wes. Ya, sedikit-sedikit uring-uringan. Nggak gitu, Pak. Jiwa yang sehat itu jiwa yang tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, berikutnya ini, pelaku firman. Nah, ini penting sekali nih. Nah, sedangkan di dalam kehidupan kita secara sosial, ini yang penting. Finansial, mental, spiritual, fisik, sosial, dan family. Ya, rangkaian ini tidak berubah. Ya, rangkaian ini tidak berubah. Finansial penting, mental apalagi, spiritual, fisikal, sosial, dan family. Ini mempengaruhi nih. Ya, oke. Nah, ini harus berjalan beriringan tuh. Nah, jalan dia ke sana. Nah, jadi satu rangkaian. Ya, ini dia. Bagaimana kehidupan saya saat ini? Karir saya bagaimana? Mental saya gimana? Spiritual saya gimana? Fisik atau kesehatan gimana? Sosial dan keluarga bagaimana? Ya. Keberhasilan seorang pria sejati dalam kehidupan ini adalah
diawali dari keberhasilan mengerti tujuan ilahi dalam hidupnya. Ya, itu keberhasilan pria sejati. Saya berumah tangga untuk apa? Tujuannya apa? Saya melakukan ini untuk apa? Tujuan Tuhan dalam hidup saya ini seperti apa? Saya diberkati menjadi pengusaha yang hebat, ini tujuannya untuk apa? Uang ini nanti saya salurkan kepada siapa saja. Nah, itu keberhasilan seorang pria sejati. Diawali dari keberhasilan mengerti tujuan ilahi dalam hidupnya. Termasuk dalam hubungan, pertemanan, partnership. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Ya, ini gambaran umum saja, teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia. Kenali anak atau pasangan lebih dalam. Ada yang namanya personality approach. Ya, untuk teori ini saya nggak bahas, ya karena ini terlalu banyak psikologinya. Nah, saya mau teman-teman yang saya bahas tentang love language, bahasa kasih. Ya, di dalam setiap pribadi manusia, ya itu punya yang namanya dari 5 poin ini, itu setiap istri atau setiap pria itu minimal punya 2 yang dominan. Quality time itu suka sharing. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat orang yang suka live-live di TikTok, ngobrol-ngobrol apapun, nah ini bahasa kasihnya di sini. Ya, yang suka live-live di TikTok itu. Ya, bahasa kasihnya di sini nih, quality time. Terus ada yang namanya pemberian, hadiah, gift. Ada kata pujian, ada servis, ini ikut melayani. Jadi kalau istri memasak, suaminya nyuci. Nah, istri paling senang tuh didampingi kayak begitu. Nah, terus ada yang bentuknya sentuhan fisik, pelukan. Ya, para suami, para bapak-bapak, kamu harus tahu bahasa kasih anakmu, kamu harus tahu bahasa kasih istrimu. Dari 5 poin ini, ada 2 yang dominan. Ya, ada 2 yang dominan. Nah, maksudnya kita sampai ke tipe kepribadian. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada gabungan. Ya, angkanya 20-20, nah ini bisa 40. Apakah itu? Sanguin, koleris, melankolis, plekmatis. Kalian masuk yang mana ini? Ya, berapa kekuatannya, berapa kelemahannya? Ya, ada ini yang sifatnya ekstrovert itu sanguin sama koleris, introvert itu melankolis dan flekmatik. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, nah perhatikan di dalam psikolog, salah satu sanguin itu mereka punya namanya elemen udara, koleris itu elemen api, melankolis elemen tanah, flekmatis elemen air. Nah, kalian para bapak-bapak, ya, sampaikan juga kepada generasimu ke bawah, ya, kamu perhatikan juga yang namanya ini. Kamu menentukan pasangan hidupmu, kamu bisa lihat kepribadiannya seperti apa dari sini itu bisa. Nah, para juga ayah-ayah, kamu harus tahu istrimu tuh punya yang mana yang dominan. Ya, ini ciri-cirinya. Nanti teman-teman data ini nanti saya kasih di YouTube ya. Saya masukkan di YouTube, nanti teman-teman bisa pelajari ya. Karena waktu kita tidak terlalu banyak. Ya, rahasianya tetap rendah hati. Ya, ini beberapa pertanyaan ini. Karena waktunya tidak cukup, jadi saya lebih ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you, God bless you, God bless you. Oke, saya balik kameranya. Ya, jadi seperti itu gambarannya, teman-teman. Ya, tentang pria sejati sebagai imam, sebagai suami dan sebagai ayah, itu peran kita di sana cukup besar. Dan kita sebenarnya tidak boleh cuek loh. Ya, karena dari sisi psikologi pun itu akan dibongkar itu lebih dalam. Sampai ke namanya sanguin, flekmatik dan sebagainya. Ya, kalian bisa cek anak-anak kalian tuh pertumbuhannya sampai di mana. Ya, bagaimana ciri-ciri sifat anakmu itu kamu bisa perhatikan di sana. Dan itu mencerminkan sifatmu juga. Ya, seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada bapak-bapak mau yang sharing, 1-2 orang bapak-bapak boleh dari pengajaran ini. Sebelum itu saya siarkan satu lagu dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat itu nyata.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekatimu, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Haleluya, haleluya, haleluya. Memang perjuangan berat ini untuk para hamba Tuhan, khususnya untuk para bapak-bapak. Untuk bisa dengarkan firman Tuhan, tapi tidak apa-apa. Dan para istri-istri yang ada di sini, para bunda-bunda, doakan suamimu terus ya. Ya, setidaknya biar, terima kasih Bunda Lydia. Suami-suami untuk bisa menjadi teman curhat yang baik. Ya, bagi kalian. Nah, teman-teman nanti ini saya akan masukkan di YouTube saya. Mungkin kurang lebih 2 hari kemudian ya. Dan di situ nanti teman-teman para istri bisa sampaikan kepada suaminya. Dan semoga bisa mencerahkan pola pikirnya dan kehidupannya bisa berubah. Ya, bagaimana cara memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan anak, bagaimana kehidupan ini. Sebenarnya tidak seberat apa yang kita pikirkan. Tetapi kalau kita jalani dengan takut akan Tuhan, itu bisa itu. Ya. Ya, kemarin ada yang minta, makasih Koko. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin karena tidak banyak bapak-bapaknya di sini, mungkin di lain waktu para ayah, para pria-pria kita mungkin bisa diskusi. Saya belum bisa mengundang narasumber dulu untuk saat ini. Nanti kalau narasumbernya datang, apa-apa nanti mungkin bisa banyak teman-teman diskusi di sana. Tuhan Yesus ampunilah para suami yang suka cuek. Ya, cuek sama ulang tahunnya istri dan sebagainya, betul. Saya sempat lupa loh pada saat itu ulang tahun istri, saya juga ditegur sama istri, tapi setelah itu saya ingat. Ya, memang suami itu kadang-kadang tidak mau dengar, suami itu kadang-kadang cueknya luar biasa. Ya, cueknya luar biasa. Saya pun juga ngalami loh. Saya ngalami, jujur saya ngalami. Makanya saya pun juga belajar untuk berubah kan hal itu. Pokoknya happy anniversary sama ulang tahun istri itu wajib, tidak boleh lupa itu. Kita harus orang pertama yang ngucapin, karena saya pernah dikomplit. Hari ini hari apa ya kok ya? Saya jawab hari Kamis, hari Jumat. Saya lupa istri saya ulang tahun. Ya, ini ini sepele tapi harus kita lakukan juga ya. Oke, mari teman-teman kita tutup di dalam doa. Kita sama-sama belajar, saya tidak lebih hebat, tidak lebih pintar. Tetapi apa yang menjadi pengajaran ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga para istri-istri, dukung suamimu ya. Doakan terus suamimu ya. Biar tetap menjadi seperti Kristus. Dan tetap tunduk kepada suamimu. Jangan dominan, jangan kita yang merasa lebih pintar mengatur rumah tangga. Ya, tetap jangan dominan. Ajarkan suamimu untuk belajar untuk mengambil keputusan. Ya, percayalah, nurut sama firman itu hasilnya lebih baik. Ya, saya sudah biasa kok ulang tahun dilupakan. Aduh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kayak begitu. Ya, ulang tahun istri harus kita ingat selalu ya. Makanya doakan para suami-suami ya. Aduh, berat ya. Saya jadi punya pokok doa kriteria suami sesuai dengan yang diajarin pastor. Puji Tuhan. Nah itu, minta sama Tuhan seperti itu. Bagus, favorit. Ya, dalam nama Yesus menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ya, yang seperti itu. Yang penting para suami harus mendidik anak maupun istri. Ya, khususnya istri maupun anak itu harus didik itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Dan hamba sudah selesai membicarakan kebenaran firman-Mu. Berapapun yang hadir, rema yang didapatkan, biar Engkau dapatkan Tuhan untuk setiap anak-Mu yang merepa firman Tuhan ini, untuk menemukan pria yang takut akan Tuhan seperti gambaran firman yang Engkau mau. Dan khususnya untuk para pria-pria dan para suami-suami bapak-bapak Tuhan, lembutkan hati mereka untuk bisa bertobat dan kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan suami dan istri. Tolong kami para suami Tuhan. Tolong kami para suami, tidak mudah dalam hal ini. Tapi kami bersedia para suami dikoreksi oleh istri kami. Bahkan kami harus jadi berkat. Bahkan pengorbanan dari uang yang kami dapat itu hanya untuk kebaikan istri dan anak kami semata-mata. Kami tidak akan biarkan bahwa istri-istri yang terus berkorban yang mengatakan bahwa pengorbanan paling besar itu di istri. Tidak. Kodrat firman Tuhan yang berkata bahwa pengorbanan yang terbesar itu adalah suami kepada istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, ajarkan hamba terus untuk mengerti firman-Mu dan menjalankan fungsi hamba sebagai imam, suami, dan ayah. Tolong hamba juga Tuhan, tolongkan suami-suami yang ada di sini,
istri-istri yang ada di sini yang terus mendoakan suaminya, biarlah suaminya berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hamba memberkati umat-Mu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Para istri-istri jangan menyerah. Doakan terus suamimu. Sampai suamimu Tuhan rubah dengan kekuatan ilahi. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.